warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu baik, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah, dan senantiasa bersemangat untuk belajar. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sholih. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita bahas soal-soal tentang penilaian tengah semester ya, untuk persiapan penilaian tengah semester yang akan datang. Oke, kita mulai dari nomor 1. Sebelum melakukan kegiatan, kita harus menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, agar kita selalu mendapat berkah dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Di bawah ini yang menyatakan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang adalah titik-titik. A. Bismillahirrahmanirrahim. B. Alhamdulillahirrahmanirrahim. C. Subhanallah. D. La ilaha illallah. Jawabannya yang mana anak-anak? A ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2, surat Al-Falaq itu disebut sebagai surat Makkiyah. Disebut surat Makkiyah karena titik-titik. A. Surat Al-Falaq ditulis sebelum Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Surat Al-Falaq diturunkan saat Nabi Muhammad SAW berada di kota Mekah. C. Surat Al-Falaq diturunkan saat Nabi Muhammad SAW sedang hijrah ke Madinah. D. Surat Al-Falaq diturunkan saat Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Apa jawabannya anak-anak? Ya, surat Al-Falaq diturunkan saat Nabi Muhammad berada di kota Mekah. Nomor 3, saat kita merasa susah ketika melihat kesenangan dan kesuksesan orang lain, sesungguhnya hati kita sudah dihinggapi sifat iri dengki. Sifat iri dengki dalam Islam disebut titik-titik. A. Hasad, B. Kufur, C. Takabur, D. Tawadu. Apa anak-anak? Hasad ya. Kalau kufur itu apa? Kufur itu mengingkari nikmat Allah. Kalau takabur itu sombong. Kalau tawadu itu rendah hati. Nomor 4, bacaan idgham samsiyah dibaca lebur, sedangkan bacaan idgham qamariyah dibaca dengan titik-titik. A. Jelas, B. Samar, C. Mendengung, D. Melengkung. Jawabannya adalah A ya, jelas. Kemudian nomor 5, kita tidak boleh berbohong karena kebohongan kita pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu melihat semua hal baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Karena Allah bersifat A. Al-Adl, B. Al-Bashir, C. Al-Azim, D. Ar-Rahman. Apa jawabannya? Nah, di sini kata kuncinya adalah melihat ya. Allah Maha melihat itu apa? Al-Bashir. Kalau Al-Adlu artinya Allah Maha Adil. Kemudian Al-Azim, Allah Maha Agung. Kalau Ar-Rahman, Maha Pengasih. Kemudian nomor 6, jika kita berbuat baik, maka Allah akan membalas dengan kebaikan. Jika kita berbuat jahat, maka Allah juga akan membalasnya dengan kejahatan. Karena Allah mempunyai nama Al-Adlu, yang artinya A. Allah Maha Melihat, B. Maha Mendengar, C. Maha Adil, D. Maha Agung. C ya, Maha Adil. Kemudian nomor 7, manusia tidak boleh sombong karena hanya Allah yang Maha Agung, yang dalam Asmaul Husna disebut titik-titik. Al-Adl, B. Al-Azim, C. Al-Malik, D. An-Nas. Yang mana anak-anak? B ya, Allah Maha Agung. Nomor 8, kita harus meneladani sikap terpuji para nabi dan rasul karena mereka adalah manusia pilihan Allah yang diberi keistimewaan. Allah memberikan keistimewaan dan kelebihan kepada nabi dan rasul yang disebut titik-titik. A. Karomah, B. Mukjizat, C. Prestasi, D. Pahala. Apa anak-anak? B ya, mukjizat. Nomor 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi manusia yang baik dari segala kejahatan orang yang dengki atau hasad ya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Falaq ayat berapa anak-anak, yang bunyinya
Kita urutkan dari ayat pertama ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia dengki. Ayat ke-5. Nomor 12. Agar dapat selamat dan bahagia di dunia dan akhirat, kita harus menjadi manusia yang bertakwa. Takwa artinya apa anak-anak? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nomor 13. Iman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman keberapa anak-anak? Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab-kitab. Keempat, iman kepada Rasul. Nah, jadi Rasul adalah iman keempat. Nomor 14. Rasul terpelihara dari dosa dan kesalahan karena bersifat apa anak-anak? Maksum. Nih ya. Terpelihara dari dosa dan kesalahan. Nomor 15. Semua nabi dan rasul pasti memiliki mukjizat. Mukjizat artinya apa anak-anak? Keajaiban atau kelebihan. Fungsi dari mukjizat ini untuk apa? Untuk membuktikan kerasulan dari seorang rasul atau nabi. Oke, kita blok. Nomor 16. Salah satu sikap tercela yang dapat merusak persahabatan adalah sikap iri dan dengki terhadap orang lain. Sebutkan 2 contoh sikap iri dengki. Iri dengki itu apa anak-anak? Ya, tidak suka melihat kebahagiaan ataupun nikmat yang diperoleh orang lain. Kemudian sebaliknya, suka melihat penderitaan orang lain. Berusaha menghilangkan kebahagiaan orang lain. Hati-hati ya dengan sifat ini anak-anak. Jangan sampai kita memiliki sifat ini, karena kalau kita memiliki sifat semacam ini, kita justru tidak akan pernah bahagia. Bersyukur dengan apa yang kita punya, biarkan orang lain dengan kebahagiaan. Jika kita bersabar dan kita terus berusaha, insya Allah akan memberikan banyak kebahagiaan untuk kita. Oke ya. Lanjut nomor 17. Kita mengenal Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Sebutkan 3 Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta artinya. Apa saja anak-anak? Ada Al-Basir. Al-Basir artinya Maha melihat. Kemudian apa lagi? Al-Azim artinya Maha Agung. Kemudian Al-Adlu Maha Adil. Ada Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Kemudian Al-Khaliq Maha Pencipta, dan masih banyak lagi. Nomor 18. Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat-sifat mulia yang menjadi sifat wajib bagi Rasul. Sebutkan 4 sifat wajib bagi Rasul beserta artinya.
Oke, apa saja anak-anak? Nah, sifat wajib. Apa saja? Ada sidik, artinya benar. Kemudian ada fatonah, artinya cerdas. Ada amanah, dapat, artinya dapat dipercaya. Tablik, artinya menyampaikan. Nah, selain sifat wajib ini ada sifat mustahil. Mustahil rasul, itu sifat yang tidak mungkin ada pada rasul. Itu apa saja? Kebalikan dari sidik apa anak-anak? Kidzib. Apa artinya kidzib? Artinya bohong. Kemudian fatonah, lawan katanya balada, artinya bodoh. Kemudian amanah, itu lawan katanya apa? Khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Kemudian lawan dari tablik apa anak-anak? Kitman. Apa kitman? Artinya menyembunyikan. Nah, ini dipelajari ya. Ada satu lagi sifatnya apa? Sifat jaiz rasul. Apa sifat jaiz rasul? Sifat yang boleh ada pada rasul. Seperti misalnya makan, minum, menikah, itu ya. Oke, lanjut nomor 19. Nabi dan Rasul adalah manusia mulia yang terhindar dari sifat-sifat tercela. Sebutkan 3 contoh sikap terpuji yang dapat kita teladani dari para Nabi dan Rasul. Apa anak-anak? Sabar, tabah, tawakal, kemudian dapat dipercaya, dermawan. Banyak sekali ya. Tawakal dan lain-lain. Nomor 20. Allah SWT sangat menyayangi manusia yang mempunyai sifat jujur. Sebutkan 3 manfaat sifat jujur. Apa saja anak-anak? Dipercaya orang lain, dicintai Allah dan Rasulnya, menjadi orang yang beruntung, dan lain-lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nomor 1 sampai dengan nomor 20 sudah kita bahas. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan bagi anak-anak untuk mempersiapkan PTS ya. Mudah-mudahan PTS-nya dimudahkan, dilancarkan, disukseskan, dan diberi hasil yang terbaik. Oke, sekian dulu dari Bu Winda. Terima kasih sudah menyimak video ini. Bu Winda mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kekurangan ya. Kita tutup video kita kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.